Bayangan masa lalu langkah Wira terhenti di tengah lorong yang sepi. Cahaya lampu di atasnya berpendar samar, memantulkan bayangan samar tubuhnya ke dinding kaca. Ia menatap layar ponselnya dengan ekspresi serius. Video yang dikirim oleh Windu sudah dipulihkan, dan sekarang ia melihatnya dengan mata tajam penuh selidik. Di dalam video itu, seorang dari keluarga Kanza duduk di sebuah kafe ternama. Tampak tenang. Tak lama, seorang pria tinggi besar melangkah masuk. Wajahnya sebagian tertutup bayangan lampu kafe yang temaram. Ia duduk di depan keluarga Kanza. Kemudian, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Keluarga Kanza menandatangani sebuah berkas, diikuti oleh keluarga Sukma yang melakukan hal yang sama. Setelahnya, 3 koper ukuran jumbo diletakkan di atas meja dan diserahkan kepada keluarga Kanza. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya pergerakan yang berbicara. Dada Wira berdebar kencang. Ia mengepalkan tangan. Jadi ini alasannya. Properti orang tuanya, semua yang seharusnya menjadi haknya, berakhir di tangan keluarga Sukma melalui transaksi gelap. Bibirnya mengeras. Kenapa mereka membelinya dari keluarga Kanza? Apakah mereka tidak menyelidiki asal-usulnya? Atau, jangan-jangan, mereka tahu sejak awal? Pikirannya berkecamuk. Matanya berkilat tajam. Baik. Kalau ada senggang terus selidiki. Pesan Wira meluncur ke layar Windu. Di sisi lain, Windu tersenyum tipis. Matanya masih terpaku pada layar komputer canggihnya. Tangannya kembali menari di atas keyboard. Siap, bos, gumamnya. Ketegangan di keluarga Sukma. Jauh di tempat lain, di dalam ruangan bernuansa gelap, seorang pria parubaya bersandar di sofa. Wajahnya menggelap, dahinya berkerut dalam. Seorang ahli IT keluarga Sukma berdiri di hadapannya. Raut wajahnya cemas. Tuan Sukma, ada seseorang yang menelusuri dan mencoba membuka dokumen lama yang pernah kita hapus. Pria itu menghela napas berat. Siapa? Tanyanya dingin. Ahli IT itu menggeleng. Suaranya terdengar putus asa. Maaf, saya tidak bisa menemukan jejak digitalnya. Peretas ini, dia seperti bayangan, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Seketika, Tuan Sukma memejamkan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia masih ingat dengan jelas peringatan yang pernah ia terima dari peretas itu. Keluarga Sukma tidak usah ikut campur dalam urusan Tuan Wira. Karena bila waktunya tiba, kekuatan keluarga Sukma tak berarti apa-apa dibanding kekuatan Tuan Wira. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, menggaung seperti suara petir di malam yang sunyi. Tuan Sukma membuka matanya, menatap kosong ke depan. Bibirnya bergetar pelan. Gumamnya nyaris tak terdengar. Suami Adistia. Menantuku. Matanya menyipit tajam. Ia tahu. Ini bukan peringatan biasa. Ini ancaman. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga sedang bergerak di luar kendalinya. Dan ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi yang mencekam di balik kabut fajar masih malu-malu menampakkan sinarnya ketika sebuah mobil hitam meluncur keluar dari kediaman keluarga Sukma. Kabut tipis yang menyelimuti jalanan menambah kesan misterius perjalanan mereka. Kali ini, bukan hanya Tuan dan Nyonya Sukma yang berada di dalam mobil mewah itu, tetapi juga Firman, seseorang yang dalam diamnya menyimpan banyak pemikiran. Di gedung megah lantai 6, Wira berdiri tegak di dekat jendela kantornya. Matanya menatap jauh keluar.
Tetapi pikirannya terjebak dalam pusaran kekhawatiran. Sesekali, ia melirik ke arah istrinya, Aditya, yang masih terlelap di sofa ruangannya. Hembusan napasnya berat, syarat dengan dilema yang mengguncang hatinya. Keluarga Sukma. Nama itu bergema di benaknya. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pusaran permainan berbahaya ini, bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana dengan Aditya? Wanita yang selama ini ia lindungi dan cintai sepenuh hati kini berada di persimpangan jalan yang tak mudah. Di satu sisi, ada orang tua yang telah membesarkan dan mencurahkan kasih sayang padanya. Di sisi lain, ada dirinya, suami yang akan selalu berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Namun, lamunannya terpecah saat matanya menangkap sosok mobil hitam yang memasuki halaman perusahaan. Mobil itu berhenti dengan anggun. Dan Wira tahu, ini bukan kunjungan biasa. Dengan ketenangan yang dipaksakan, ia segera meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada tim keamanan. Arahkan Tuan dan Nyonya Sukma ke ruang Aditya. Bawa sopir mereka ke ruang VIP. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tanpa menunggu balasan, Wira melangkah keluar dari ruangannya. Setiap langkahnya mantap, penuh perhitungan. Ia tahu pertemuan ini akan menjadi titik penentu dari segala kecurigaan yang selama ini mengendap dalam pikirannya. Di ujung koridor, sebuah lift pribadi menanti. Tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Hanya mereka yang memiliki kartu hitam di tangan Wira. Ia menyentuhkan kartu itu ke sensor. Pintu lift terbuka dengan lembut. Dan ia melangkah masuk. Saat pintu menutup, napasnya terdengar lebih berat. Ia bersiap menghadapi apapun yang menantinya di bawah. Sebab dalam permainan ini, ia tak bisa lagi mundur. Pertemuan rahasia di ruang VIP. Wira berdiri di ambang pintu ruang VIP. Menatap sosok yang sudah menunggunya di dalam. Firman. Pria yang dikenal sebagai IT andalan keluarga Sukma. Berbeda dengan banyak orang yang akan merasa tertekan dalam situasi seperti ini. Firman tampak tenang. Tatapannya tetap stabil. Seolah tak ada beban yang mengganggunya. Wira menutup pintu perlahan. Lalu berjalan menuju kursi di seberang meja tempat Firman duduk. Di antara mereka, meja kaca itu tertata rapi dengan berbagai cemilan dan minuman segar. Anda biasa minum apa? Wira membuka percakapan. Menyelidiki lawannya dengan cara yang halus. Firman tersenyum tipis. Saya lebih suka sesuatu yang segar dan tidak beralkohol. Tuan, jawabnya dengan nada santai. Tanpa berkata banyak, Wira menuangkan jus buah segar ke dalam gelas kristal. Lalu menyodorkannya ke arah Firman. Kau memang pantas berada di samping keluarga Sukma. Ucapnya dengan nada yang mengandung makna tersirat. Firman menerima gelas itu dengan anggun. Terima kasih atas pujian Tuan. Jujur saja, saya juga tidak menduga bahwa Nona Aditya mendapatkan suami sehebat Anda. Namun, sebelum Wira sempat menanggapi, Firman lebih dulu melanjutkan. Apa yang sebenarnya ingin Anda ketahui dari saya? Sekilas, mata Wira menyiratkan keterkejutan. Firman terlalu tajam membaca situasi. Namun, ia tidak membiarkan hal itu mengganggu ritmenya. Dengan tenang, ia mengambil ponselnya dan menyodorkan layar yang menampilkan sebuah video. Firman menatap layar itu. Ada sedikit perubahan ekspresi di wajahnya. Samar. Namun cukup bagi Wira untuk menyadarinya. Dalam pikirannya, Firman langsung menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Jadi,
Peretas misterius itu adalah suami Adistia, gumamnya dalam hati. Wira tidak membuang waktu. Ia langsung menembakkan pertanyaan yang tajam dan lugas. Dulu ada seorang jenius kaya raya yang tiba-tiba menghilang. Apakah keluarga Sukma terlibat dalam kepergiannya? Sambil bertanya, Wira beranjak dari tempat duduknya dan melangkah menuju jendela besar di ruangan itu. Ia menatap keluar, membiarkan ketegangan mengisi udara. Firman terdiam. Ia merasakan tekanan kuat dari nada bicara Wira. Kata-kata pria itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ingin ia gali dari percakapan ini. Akhirnya, Firman menghela napas. "Apa hubungan Anda dengan sosok itu?" tanyanya. Kali ini suaranya sedikit ragu. Namun, sebelum ia bisa menarik napas lagi, Wira berbalik dan menatapnya tajam. "Aku butuh jawaban, bukan pertanyaan," ucapnya. Nada suaranya pelan, tetapi penuh ketegasan yang membuat bulu kuduk Firman meremang. Hening sejenak. Firman tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Ia menelan ludah, lalu berbicara dengan hati-hati. "Yang pasti, keluarga Sukma tidak terlibat dalam hilangnya sosok jenius itu," katanya, mencoba menegaskan posisinya. Namun, Wira tetap diam, menunggu lebih lanjut. Firman pun melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, seolah menyampaikan sesuatu yang seharusnya tidak terdengar oleh banyak orang. "Soal video itu, jika properti itu masih berada di tangan sang jenius, kami tidak akan berani mengusiknya. Sebab, kekuatannya jauh melampaui ekspektasi manusia biasa." Ia menatap Wira, memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar memahami maksudnya. Namun, setelah ia menghilang, semua yang dimilikinya berpindah ke tangan keluarga Kanza. Dan disitulah, keluarga Sukma melihat peluang untuk bergerak. "Kami hanya memanfaatkan keadaan, Tuan." Firman menyesap jus buahnya pelan, lalu menambahkan dengan nada ringan. "Akhirnya, kami pun berhasil." Wira tetap berdiri di dekat jendela, membiarkan pernyataan itu menggantung di udara. Tatapannya masih mengarah keluar, tetapi pikirannya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Firman telah memberikan jawaban. Namun, jawaban itu justru membuka lebih banyak pertanyaan. Strategi balas dendam Wira dari lantai 4. Wira memperhatikan langkah tergesa-gesa Christopher dan Christopher yang baru saja meninggalkan gedung. Ia menyadari ada sesuatu yang mendesak dalam laporan mereka. Dengan cepat, ia mengirim pesan kepada tim keamanannya. "Arahkan kedua tamu itu ke ruang VIP lantai 4. Perintahnya singkat. "Baik, Tuan," balas tim keamanan segera. Tak lama kemudian, Christopher dan Christopher masuk ke dalam ruang VIP. Wira menatap mereka dengan tajam. "Informasi apa yang kalian dapatkan?" tanyanya tanpa basa-basi. Namun, sebelum menjawab, Christopher melirik ke arah Firman. Mengetahui keraguannya, Wira segera berkata, "Tak apa, beliau adalah keluarga." Dengan anggukan kecil, Christopher mulai melapor. "Saat kami mendekat ke goa itu, kami melihat salah satu anggota keluarga Kanza mengirim makanan ke dalam. Namun, dari dalam goa, kami mendengar seseorang berteriak." Christopher menarik napas, lalu menirukan suara yang mereka dengar. "Ingatlah, keluarga Kanza, anakku Wira sebentar lagi akan datang menjemputku. Dan saat itulah kehancuran akan tiba pada keluarga Kanza yang rakus itu." Duar,
Aura Wira meledak seketika. Ledakan energi yang dahsyat memenuhi ruangan. Firman terpental dari kursinya, jatuh ke lantai dengan tubuh bergetar. Christopher dan Christopher, meskipun telah bersiap, tetap terhuyung 5 langkah ke belakang akibat tekanan kekuatan luar biasa itu. Namun, Wira segera mengendalikan emosinya. Setelah suasana kembali tenang, Christopher pun melanjutkan laporannya. Tuan, tempat itu dijaga sangat ketat. Bahkan di depan goa terdapat tirai gaib berlapis 7 yang mustahil untuk ditembus. Selain itu, para penjaga di sana memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Jika kita menyerang secara frontal, kemungkinan besar kita akan mengalami kerugian besar. Wira terdiam sejenak, mencerna informasi tersebut. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Christopher dan Christopher. Di dalamnya ada $4.000. Gunakan dengan baik. Dan jangan lupa berikan juga kepada anak asuh kalian. Kedua orang itu membungkuk hormat sebelum pergi, meninggalkan Wira dan Firman sendirian di dalam ruangan. Wira duduk kembali, menatap lurus ke depan dengan tatapan tajam. Sosok jenius itu adalah orang tuaku, katanya dengan suara berat. Firman, yang masih duduk di lantai, menatap Wira dengan keterkejutan luar biasa. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tertahan. Tubuhnya sedikit bergetar saat menyadari sesuatu yang besar. Kesalahan besar. Keluarga Sukma membeli aset itu. Gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Wira menoleh. Menatap Firman dengan penuh makna. Kira-kira, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Firman terdiam sejenak. Berpikir keras. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam dan berbicara dengan nada serius. Kekuatan utama keluarga Kanza bukan hanya terletak pada pengaruh mereka, tetapi juga pada finansial mereka. Jika kita bisa menghancurkan ekonomi mereka, maka keluarga itu akan runtuh tanpa perlu mengorbankan banyak nyawa. Wira menyipitkan mata, mendengarkan dengan seksama. Maksudmu? Firman melanjutkan. Kita bisa menekan saham keluarga Kanza hingga ke titik nol. Dengan begitu, mereka akan kehilangan segalanya. Kekuasaan, pengaruh, dan yang paling penting, kemampuan mereka untuk mempertahankan pasukan serta penjagaan goa itu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, keluarga Sukma memiliki jaringan luas di dunia investasi. Jika kita bisa mengerahkan para investor untuk menarik dana mereka, itu akan menciptakan efek domino yang akan menghancurkan mereka dari dalam. Begitu mereka melemah, kita bisa menyerang tanpa perlawanan berarti. Wira terdiam, lalu tersenyum kecil. Itu ide yang sangat baik, katanya akhirnya. Dengan strategi ini, tidak akan ada pertumpahan darah yang tidak perlu. Ia bisa menghancurkan keluarga Kanza tanpa harus mengorbankan pasukannya. Dan yang paling penting, ia akan mendapatkan kembali orang tuanya dengan cara yang lebih elegan dan penuh perhitungan. Kini, Wira sudah menetapkan langkah pertamanya. Perang melawan keluarga Kanza telah dimulai.